Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Hari ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dari dua narasumber yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Putri Pertiwi. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai PNS. Oke, kemudian kita perkenalan dulu ya. Ini narasumber kami. Nama beliau Dr. Dimas Rahmat Kumala. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Mitra Bangsa yang ada di Palu. Oke, itu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja wawancaranya. Yang pertama adalah, menurut Dr. Dimas, apakah wawasan kebangsaan itu? Oke. Jadi menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dari bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tuh harus dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian guna memecahkan berbagai persoalan yang dicapai oleh bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Itu menurut saya. Pertanyaan yang kedua, yaitu apakah dokter mengetahui atau apakah yang dokter ketahui tentang nilai-nilai bela negara? Oke, nilai-nilai bela negara yang saya ketahui itu ada tekad, sikap, perilaku, serta tindakan dari warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup Indonesia negara dari berbagai ancaman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, yang ketiga, yaitu bagaimana cara Dr. Dimas dalam menghadapi maraknya isu-isu strategis kontemporer ya, seperti korupsi, money laundering, narkoba, berita hoax yang dapat menyebabkan ancaman dalam kehidupan kita bernegara. Kalau saya sih cara menghadapi isu kontemporer tersebut itu dengan cara berakhlak. Jadi yang pertama berorientasi pada pelayanan. Jadi saya itu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan dari masyarakat. Yang kedua itu akuntabel. Jadi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi sudah diberikan kepercayaan, jadi kita harus bertanggung jawab penuh dengan kepercayaan itu. Kemudian kompeten. Jadi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Apalagi saya seorang dokter, jadi harus terus belajar sepanjang masa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu harmonis. Harmonis itu ya saling peduli dan saling menghargai dari perbedaan yang ada. Dan baiklah, terima kasih Dr. Dimas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Korinda Sari. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait tugas pelatihan dasar saya sebagai CPNS. Sebelumnya, perkenalan dulu dengan Ibu Elif. Ini sebagai narasumber kita. Beliau berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai wawancaranya ya Bu ya. Yang pertama, pertanyaannya, salah satu kemampuan awal bela negara yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara adalah kemampuan awal bela negara yang salah satu opsinya adalah kemampuan beradaptasi. Menurut Ibu sendiri, dari nilai 1 sampai 5, seberapa penting memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengapa? Untuk menilai seberapa penting ya beradaptasi, nilai 1 sampai 5 itu penilaian yang tertinggi gitu Mas? Ya, yang 5 itu yang sangat penting. Yang sangat penting ya 5. Karena apalagi saya sebagai nakes ya, setiap hari bertemu dengan keluarga pasien dari berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang budaya dan kepercayaan tentunya. Makanya khususnya sebagai nakes secara khusus harus pandai beradaptasi untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pasien.
secara umum juga sebagai masyarakat umum juga harus pandai beradaptasi karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita bermasyarakat dengan lingkungan sekitar kita. Dan saya itu sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan toleransi. Untuk yang kedua selanjutnya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, menurut itu apakah Pancasila sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk pedoman berbangsa dan bernegara maupun sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di masyarakat sekitar kita? Saya rasa Pancasila sudah cukup selama ini kita merdeka dari tahun 1945 kita berdasarkan Pancasila. Selama ini juga bisa Indonesia damai. Karena dari sila yang 1 sampai 5 itu sudah mewakili dari kemajuan negara kita Indonesia. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kita Indonesia itu beragam, berbagai macam budaya, karakter orangnya, dan juga berbagai macam agama bisa tumbuh di negara kita Indonesia. Untuk yang ketiga selanjutnya, nah untuk kasus COVID sendiri di Indonesia ini kan untuk kasusnya trennya sedang turun ya Bu ya. Nah, sesuai poin-poin rela berkorban untuk bangsa dan negara, apakah Ibu bersedia mengulang kesibukan yang sama dengan tahun sebelumnya saat kasus COVID sedang tinggi-tingginya itu? Itu sudah konsekuensi sebagai profesi kami sebagai nakes ya. Apalagi sebagai seorang perawat, kita sebagai garda terdepan dalam mengatasi kesehatan di masyarakat selalu siap. Semoga saja saya tidak terulang kembali ya, seperti lonjakan COVID pertama kedua, karena dampaknya sangat luas sekali bagi kehidupan kita. Saya rasa nanti selalu siap. Setelah kita menghadapi berbagai macam pandemi kemarin, COVID-19, setelah itu kita bukan lihat-lihat. Kami juga sekarang juga menghadapi lonjakan kasus TB yang setiap tahunnya terus-menerus ada. Bahkan pernah puncak-puncaknya juga pada bulan Februari, dan ini juga sudah mulai melandai. Nakes selalu siap, insya Allah. Selalu siap ya. Iya. Ini untuk yang terakhir, pertanyaan terakhirnya, pemerintah telah menetapkan vaksin booster menjadi persyaratan untuk sebagai memasuki tempat umum harus di booster dulu. Nah, berdasarkan data di Kemenkes sendiri, angka penerima vaksin booster masih rendah, yaitu 25,88%. Apabila Ibu belum mendapatkan vaksin booster, apakah setuju dengan pernyataan pemerintah untuk mewajibkan vaksin booster itu? Terus sebagai tenaga medis, apa yang Ibu lakukan untuk mendorong atau meningkatkan cakupan vaksin booster sendiri? Iya, sebagai tenaga medis tentunya kita bisa berperan sebagai mengedukasi ya, edukator. Kita mengedukasi tetangga sekitar, masyarakat pada umumnya, dan juga ketika kita bertemu dengan pasien, keluarga pasien, selalu kita menanyakan sudah vaksin belum, kenapa belum, alasannya apa. Terus kita juga memberikan tempat-tempat mana yang bisa ada info-info kapan bisa dilakukan vaksin booster. Itu selalu kami lakukan sebagai nakes untuk mengedukasi. Untuk pertanyaan wawancaranya cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu Elif buat waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu tadi video dari beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Setiap anak bangsa memiliki jiwa bela negara. Dari setiap narasumber yang kami wawancarai, mereka telah berkontribusi dalam aksi bela negara. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kaitannya dengan profesi, kemudian pentingnya kemampuan atau sifat adaptif di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat, serta yang terakhir, peran aktif tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksin booster. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.